Ada tidak dalam syahadat kita? Tidak ada. Ini gulunya mereka, berlebihannya mereka. Dan perilaku gulu di dalam agama adalah perilaku ahli kitab. Dan saya meyakini Syiah diciptakan oleh Yahudi ahli kitab. Siapa dia? Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman yang benci kepada Rasulullah dan para sahabat, dan dia ingin mengadu domba ahlul bait Rasulullah SAW, memecah belah Bani Hashim, dan dia berhasil. Dia berada di dalam dia bertanggung jawab terhadap terbunuhnya, syahidnya Utsman bin Affan. Ini Bapak sekalian. Tapi orang-orang Syiah hari ini menolak eksistensi atau keberadaan profil yang bernama Abdullah bin Sabah, padahal dia yang menciptakan agama Syiah itu. Sekte Syiah pertama di dunia dia ciptakan di Madain yang bernama Syiah Sabaiyah, yang mengkafirkan semua sahabat kecuali 11 orang saja. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, tidak mereka kafirkan. Ini Bapak Ibu. Baik, kita harus mengenal Syiah. Ya, kita tanyakan kepada Menteri Agama, jika memang beliau mengatakan Syiah dan Ahmadiyah akan dilindungi, tolong tunjukkan kalau Syiah itu Islam. Syahadat mereka beda dengan kami. Akan saya bedah di sini Bapak Ibu, kalau waktu kita panjang. Mereka bersaksi Abu Bakar, Utsman, Umar, Aisyah, Hafsah dan pengikutnya masuk neraka. Pada keyakinan kita, Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang mereka sebut tadi itu masuk surga. Betul? Ada 10 hunaka aslatun al-mubashiruna bil jannah biduni hisabin. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. 4 diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah ada juga. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk tidak? Masuk. Ya. Itu Bapak Ibu yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, coba kita lihat ayat yang satu ini. Kita lihat ayat ini, surat At-Taubah ayat 100. Bapak Ibu kita simak ayat ini. Subhanallah. Yakin ini ayat benar? Yakin ayat ini sahih? Ada di dalam Quran kita? Wajib kita imani? Wajib. Baik, kita bedah ayatnya. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sekali lagi, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Satu, minal muhajirina, baik orang-orang muhajirin, yaitu mereka orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Wal ansari, yang kedua Ansar, orang-orang Madinah yang menerima hijrahnya para sahabat dari Mekah. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, yang ketiga orang-orang yang mengikuti Ansar dan Muhajirin dengan benar. Satu, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Wa radu anhu, dua, mereka pun ridha kepada Allah. Yang ketiga, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah janjikan surga bagi mereka yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, di dalam ayat ini menegaskan as-sabiqunal awwalun, yang terdiri dari muhajirin, ansor, dan mereka tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, itu dijanjikan surga kekal di dalamnya. Abu Bakar masuk tidak dalam ayat ini? Umar masuk tidak? Utsman, Aisyah, Hafsah. Jadi kata Allah mereka masuk surga. Lah kata Syiah masuk neraka. Jadi saya bertanya, surga milik siapa? Milik Allah apa milik orang Syiah? Milik Allah apa milik orang Syiah? Nah, kita saksikan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada kita di mana tempatnya orang-orang Syiah nanti di akhirat. Amin. Baik, ini syahadatnya. Apalagi yang mau kita lihat dari Syiah? Nah, ini saya lihat azannya orang Syiah. Bagaimana mereka akan terang-terangan azan, lalu azan mereka beda. Ya, tapi sudah saksikan azannya pun beda kan? Jadi bagaimana mereka akan azan dikeluarkan speakernya, lawang adanya aja beda. Tentu orang-orang akan tahu, oh itu masjidnya orang Syiah itu. Banyak yang harus saya perlihatkan di sini Bapak Ibu. Wudhu mereka beda. Jadi bagaimana mereka akan berjamaah di masjid kita, lawang wudhunya aja beda. Mau lihat bagaimana wudhu Syiah? Bukan, jadi banyak yang harus saya perlihatkan. Nah, ini wudhunya orang Syiah nih. Sebelum wudhu dilakukan, perhatikan dulu bagian-bagian tubuh kita yang menjadi bagian dari rukun wudhu.
Yang pertama ini, kedua punggung, dan kedua punggung kaki kanan dan pakai kiri, dan itu diusap, tidak dicuci. Ya, ini versi mereka. Kita lihat waktu zuhur mereka tidak berjamaah sama kita karena mereka meyakini kita ini kafir karena tidak mengakui kenabian Ali bin Abi Thalib. Dan kita mengikuti kekafirannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, itu kata mereka. Nah, solat mereka aneh Bapak Ibu sekalian. Dan setiap kali solat mereka harus ada batu Karbala. Saya bawa di kantong saya batu Karbala. Di tas saya ada, saya bawa 2 batu Karbala. Karena tidak sah solat seseorang, kata mereka, jika kening dan hidungnya tidak menyentuh batu Karbala. Maka kemanapun orang Syiah pergi, mereka selalu membawa batu Karbala. Ya. Ngeri Bapak Ibu. Dan salat mereka cuma 3 waktu, tidak 5 waktu. Salatul qasirah, salatil wusta, wa salatul tawilah. Salat pendek, salat sedang, dan salat panjang. Cuma 3 waktu. Kita 5. Di Bandung kami berhadapan dengan mereka. Mereka terang-terangan menampakkan Syiah mereka kepada kami. Kami perang di Bandung Bapak Ibu, perang akidah. Dan ini ibadah haji mereka Bapak Ibu. Tunjukkan, tolong yakinkan saya wahai Pak Menteri, jika Syiah itu Islam, tolong yakinkan saya. Ini ibadah haji mereka. Sejak awal kedatangan kita, mulai dari niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai kita selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah, cuma 1 nama yang kita sebut dan kita besarkan, Allah. Karena ibadah haji adalah konfigurasi tauhid umat manusia secara komunal. Salat adalah ukuran tauhid manusia secara individu. Haji adalah ukuran tauhid umat manusia seluruh dunia. Ummatan wahidah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Itu arti ibadah haji. Maka Islam ditutup rukunnya dengan ibadah haji. Karena ummatan wahidah dibentuk, tauhid umat manusia ada ketika ibadah haji. Maka jika ibadah haji ditutup karena corona, tauhid manusia hilang saat itu, azab, musibah, bencana akan menimpa bumi ini. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang Allah, yang kita sebutkan umat Islam dunia ketika ibadah haji cuma Allah. Tapi lihat orang-orang Syiah, siapa yang mereka agungkan ketika ibadah haji? Pertanyaan saya, kapan Husain memerintahkan mereka ibadah haji? Syirik tidak Bapak Ibu? Syirik. Di saat kita beribadah haji, tauhid yang kita wujudkan, mereka malah mewujudkan syirik, menyebut selain dari nama Allah. Nah, itu talbiyah kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang mereka lakukan? Selesai mereka melontar jumrah, dan mereka melakukan tawaf wada. Harusnya begitu, tapi lihat apa yang mereka baca. Kalau kita lihat bagaimana ibadah hajinya orang-orang Yahudi, seperti ini Bapak Ibu. Seperti inilah orang-orang Yahudi beribadah haji. Maka apalagi yang harus kita yakini dari mereka? Kalau mereka tidak membawa nama-nama Islam, tidak ada masalah bagi Syiah ada di Indonesia. Kalau mereka tidak membawa embel-embel Rasulullah dan Allah, silakan. Mereka berdiri sendiri sebagai agama selain daripada Islam, kami terima. Tapi ketika mereka mengambil nama Islam dan mengklaim kalau Syiah bagian dari Islam, kami tidak ridho Bapak Ibu. Betul? Ini Islam di akhir zaman. Beginilah nasib umat di akhir zaman. Bukan hanya kekayaan alam kita yang dirampas, bukan hanya darah kita yang dicucurkan, bukan hanya keringat yang mereka peras dari kita, tapi musuh-musuh Islam juga menguras akidah kita Bapak Ibu. Bayangkan jika mereka disahkan berada di Indonesia, bagaimana nasib akidah anak-anak kita Bapak Ibu? Apakah kita tidak khawatir dengan nasib mereka? Allah berfirman kepada kita di dalam Quran, surat An-Nisa ayat 9, Al-Ayat. Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, lemah akidahnya, lemah pikirannya, lemah fisiknya, bahkan lemah mentalnya. Inilah yang mereka ciptakan terhadap generasi muda di akhir zaman. Maka tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab kita, umat, para orang tua mereka. Dan ini tidak bisa kita hadapi sendiri. Kita harus berjamaah, hadapi bersama-sama. Kita lindungi, kita bina bersama anak-anak kita. Ya, dimulai dari mengenalkan Quran kepada mereka. Ya, mengenalkan Quran kepada mereka. Kita lihat sekarang seperti apa ulama-ulama Syiah. Inilah ulama-ulama Syiah. Rabbul Arsyil Azim. Allah mensifatkan arasnya agung. Rabbul